Shalom, selamat pagi sidang jemaat dikasih Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Saya undang untuk berdiri, sidang jemaat semua. Kita akan masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih jika pada pagi hari ini kami boleh datang ke tempat ini ya Tuhan. Itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan sudah menjaga kami sepanjang malam tadi, dapat tidur dengan nyenyak dan bangun pagi ini. Persiapkan diri kami ya Tuhan, jika sebentar akan memulai ibadah pagi hari ini. Biar Tuhan persiapkan diri kami, supaya kami boleh menaikkan puji-pujian dan menyenangkan hati Tuhan. Dan terlebih kami mempersiapkan diri kami untuk diberkati dari firman Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah menghantar hamba-Mu, boleh tiba tempat ini, biar Tuhan mengurapi dia dan memakai, supaya firman yang disampaikan adalah benar dari Tuhan dan boleh menguatkan dan memberkati setiap kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan juga saudara-saudara kami masih dalam perjalanan, supaya Tuhan hantar boleh tiba di rumah Tuhan dan tidak sesuatu apapun. Dan kami buka ibadah kami dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan naikkan pujian Terima Sukacita Surga. Cita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangat, takkan hilang kekuatanku. Bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Ada sukacita? Amin ya. Supaya kita senantiasa ada sukacita terus, walaupun pandemi ini belum berakhir ya. Masih ada varian-varian baru yang lebih menakutkan, tapi kita tetap harus selalu bersukacita di dalam Tuhan. Karena kekuatan kita hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, biarlah kita selalu senantiasa semakin mencintai Tuhan Yesus dalam hidup kita, bergantung hanya kepada Dia. Ku mau cintai Yesus.
mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku harap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Bapa, ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Rencana Tuhan bagi hidup kita dalam mempermuliakan Dia dalam kehidupan kita. Biar kita selalu senantiasa ada dalam dekapan Tuhan, dan kita percaya bahwa janji-janji Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan kita. Ku percaya janji-Mu. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam
janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Sungguh besar setiamu, sungguh besar setiamu. Kau nyatakan bagiku Tuhan, Kau nyatakan bagiku. Tuhan Allah yang begitu mengerti kita, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Ku percaya janjimu ajaib. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Saya perserahkan mimbar kepada pembicara. Mari. Tetap dalam suasana doa, bersama-sama kita menyerahkan diri kita masing-masing di hadapan Tuhan, memohon Roh Kudus menguasai setiap pribadi kami dan pemberitaan firman Tuhan. Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus, kembali kami datang kepadamu pagi hari ini. Kami bersyukur karena kasih-Mu yang luar biasa yang boleh kami nikmati saat demi saat. Hingga saat ini kami boleh diberi kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kini saatnya kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Roh Kudus menguasai pikiran kami, hati kami, seluruh keberadaan hidup kami dan ruangan ini. Agar ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, kami mengerti, kami tahu apa yang Tuhan mau untuk kehidupan kami, untuk kami lakukan dalam hidup kami sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, berfirman bagi kami, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, amin. Silakan duduk, jemaat, haleluya, puji Tuhan, shalom. Pada pagi ini saya akan
merenungkan, atau kita sama-sama akan membaca dan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang memberikan semangat kepada kita, semangat baru. Ya. Dan dengan menghadapi situasi yang saat ini tentu tidak ada di antara kita yang tidak mengalaminya. Pasti kita menghadapi begitu banyak tantangan, pergumulan, persoalan. Apakah itu akibat dari COVID-19, berdampak pada ekonomi, berdampak pada kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, sosial. Tetapi pagi hari ini, firman Tuhan yang kita akan renungkan bersama-sama akan memberikan semangat baru, dorongan, motivasi bagi kita untuk tetap maju, bangkit, dan beriman, bahkan memuliakan Tuhan lewat kehidupan kita, melakukan tugas layanan yang Tuhan percayakan bagi kita masing-masing. Beberapa hari yang lalu, pada tanggal 13 yang lalu, kita sudah merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Dan saat ini saya mengambil topik kenaikan Kristus memberikan semangat baru bagi kita untuk tetap maju mengikuti Dia. Kisah Para Rasul pasal 1. Kita lihat bersama-sama Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Dengan cepat saya membacanya. Kisah Rasul 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang 11. Demikian bunyi firman Tuhan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu, Ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan sorga. Pada suatu hari ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah Ia mengatakan demikian, terangkatlah Ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu Ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke sorga. Dari bacaan ini ada 4 hal yang perlu kita pelajari, di mana 4 hal itulah yang akan memberikan motivasi, dorongan, kekuatan kepada kita, semangat untuk tetap mengikuti Dia, semangat untuk bangkit, tetap melayani Dia, bahkan lebih bersemangat lagi. Kalau kita lihat dalam background atau kitab sebelumnya, atau peristiwa sebelumnya yang melatar belakangi kisah ini, terjadi di mana sebenarnya semangat murid-muridnya mulai menurun ketika mereka melihat, menyaksikan bagaimana Yesus digiring, Yesus dianiaya,
dan bahkan Yesus mati di atas kayu salib. Itu disaksikan oleh para murid yang membuat mereka loyo, yang membuat mereka hilang semangat. Tadinya mereka menggebu-gebu mengikuti Yesus, tapi sekarang mereka menyaksikan Yesus sudah tidak berdaya di kayu salib. Tetapi peristiwa yang memberikan kekuatan awal kepada mereka adalah ketika mereka menyaksikan juga, tentu setelah ada berita-berita yang beruntun, akhirnya murid-murid sadar dan tahu bahwa Yesus tidak tetap mati. Yesus bangkit dari kematian. Dan itu memberikan semangat baru bagi mereka, bagi murid-murid dan orang percaya pada saat itu. Namun demikian, rupanya mereka masih ragu-ragu. Apakah betul Yesus hidup? Itu sebabnya ketika terjadi percakapan, murid-murid bertanya, ayat yang ke-6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Mereka membutuhkan pemulihan karena mereka menyaksikan kehidupan tidak semakin baik, tetapi kehidupan semakin memburuk. Itulah sebabnya harapan mereka supaya Tuhan Yesus memulihkan kehidupan yang buruk menjadi lebih baik. Ya. Kalau saya perhatikan, kita sensitif dengan situasi saat ini, kayaknya sama. Bahwa kita bergumul. Bahkan tidak jarang pertanyaan disampaikan, apakah Tuhan ada? Apakah Yesus hidup? Apakah Yesus berkuasa? Kalau Yesus berkuasa, mengapa COVID ini tidak diangkat aja begitu ya? Bukankah kita sudah berdoa? Mengapa begitu ada banyak anak-anak Tuhan yang baik kembali dengan cara akibat COVID, kembali ke pangkuan Bapa tentunya. Tekanan ekonomi, tekanan sosial, hubungan kekeluargaan renggang akibat COVID-19. Tetapi pagi hari ini ada 4 hal yang membuat kita bangkit kembali untuk tetap maju mengikut Dia. Yang pertama, bahwa Ia hidup. Yesus hidup. Di dalam ayat yang ketiga bacaan kita tadi, kepada mereka Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Amin. Yesus hidup. Dan dibuktikan penampakan diri Dia kepada murid-murid dan orang-orang percaya selama 40 hari. Membuktikan bahwa Dia sudah bangkit dari kematian, Dia hidup, dan Dia memproklamirkan kerajaan Allah. Di dalam ayat yang kelima, di dalam ayat yang ketiga bagian akhir, Dia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Ia hidup. Ya. Berita tentang Ia hidup menunjukkan bahwa harapan kehidupan umatnya, orang percaya, murid-murid yang meyakini bahwa Dia hidup akan tetap hidup. Meskipun dari aspek badania barangkali kita akan digerogoti oleh virus tersebut secara tubuh, tetapi jiwa dan roh kita tetap bersemangat untuk mengikut Dia. Tantangan seberat apapun, kalau kita meyakini bahwa Ia hidup, maka Dia akan memberikan kehidupan bagi kita, waktu demi waktu, saat demi saat. Yang kedua, yang membuat kita tetap bangkit dan bersemangat, selain kita yakin bahwa Ia hidup, yang kedua, Dia akan memberikan
kuasa kepada kita. Ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kalau Roh Kudus turun, Dia akan memberikan kuasa kepada kita. Jadi, keyakinan inilah juga yang akan memberikan kekuatan, kemampuan, power, kuasa, dunamis, ya, yang digunakan di sini kayak dinamit itu ya, yang meledakkan. Dunamos yang memberikan kekuatan kepada kita, membangkitkan semangat kita, kuasa dari Dia. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan ini sudah dibuktikan dalam Kisah Rasul pasal 2, pasal 4 menjelaskan bagaimana Roh Kudus menguasai mereka. Ketika Roh Kudus membaptis mereka, ketika Roh Kudus menguasai mereka, kehidupan mereka menjadi baru dan tetap bersemangat. Tiap-tiap hari mereka berkumpul bersatu, kemudian mereka saling menolong satu sama yang lain. Itu namanya gereja mula-mula, gereja awal. Ketika Yesus terangkat ke sorga, Roh Kudus bekerja, murid-murid berlipat ganda, 12, 11, karena satu menyangkal, diganti seorang murid. Kemudian lipat ganda 120, 150, 3.000, 5.000, terus menerus. Karena kuasa itulah yang menjadikan pelipat gandaan orang-orang percaya. Melalui siapa? Melalui gereja mula-mula. Melalui orang-orang percaya yang tetap bersemangat. Meskipun aniaya, ancaman kematian menghadang mereka, tapi mereka tetap kuat karena apa? Ada kuasa dari Roh Kudus yang menguatkan dan memampukan mereka. Yang ketiga, dikatakan di dalam ayat yang 9, 10, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Peristiwa terangkatnya Yesus naik ke sorga disaksikan oleh para murid. Awalnya, saya coba merenungkan, awalnya pasti peristiwa itu membuat mereka sedih. Karena selama 40 hari Yesus bangkit bersama-sama dengan murid-murid. Kemudian sekarang Yesus harus meninggalkan mereka dan mereka menatap ke langit menyaksikan peristiwa Yesus. Dari waktu ke waktu dia naik dan tidak hilang dengan sekejap mata. Hilang, tetapi ada proses waktu Yesus naik ke surga. Itu sebabnya dikatakan ketika mereka sedang menatap dengan tatapan yang pasti mengganggu emosi mereka. Kami masih senang bersama dengan dia, walaupun dia dalam bentuk tubuh yang mulia. Tetapi ada komunikasi. Dan ketika mereka menyaksikan terangkat, mungkin ada di antara mereka yang mulai putus harap. Mulai hilang lagi kekuatan. Mulai hilang lagi semangat. Walaupun setelah 40 hari mereka mendengar, mengikuti bagaimana Yesus menyampaikan berita tentang kerajaan sorga. Sekarang Yesus naik lagi ke sorga. Itu membuat mereka mulai menurun lagi. Semangat mereka, keyakinan mereka. Tetapi berita yang keempat, dia akan datang dengan cara yang sama. Ayat yang ke-10, ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka,
hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama. Berita keempat, Yesus akan datang dengan cara yang sama. Ketika mereka menyaksikan bagaimana dia terangkat, dengan cara itu juga Yesus akan datang. Artinya apa? Kita akan bisa melihat dengan mata kepala kita bagaimana Yesus akan datang kedua kalinya untuk menjemput orang-orang percaya, untuk menjemput saudara dan saya. Kadangkala kita juga menatap, barangkali secara simbolis kita berteriak kepada Tuhan, seolah-olah Tuhan sudah pergi meninggalkan kita karena berbagai peristiwa yang Ia izinkan kita alami dalam hidup kita. Tatapan kosong, ya. Oh, kalau tatapan kosong itu orang paranoid, orang gangguan jiwa berat, tatapan kosong. Tapi saya lihat sini tatapan penuh arti semua ini. Ya, bukan tatapan kosong ya, tatapan penuh makna. Dengan harapan bahwa Dia akan datang kedua kali untuk menjemput kita. Kadang-kala ada orang percaya yang berteriak, Tuhan datang segera. Aku sudah capek hidup di Bandung. Aku pengen pindah alamat. Kemana? Ke sorga kekal abadi. Amin. Saya yakin nama-nama Bapak Ibu Saudara sudah tertulis di sana. Sudah ada kursi emas. Tinggal masih kosong karena saudara belum pergi ke sana. Jangan dulu ya, jangan dulu. Kita masih mau menjadi saksi bagi orang lain ya. Saksi Kristus bagi dunia. Ya. Kadang-kadang juga saya berpikir kalau Tuhan panggil, udah kita menempati tempat yang indah, terbuat dari emas, sudah ada nama di sana, Rudy Alo, nggak ada doktornya, Rudy Alo gitu kan, dan jelas sudah ada namanya. Tapi jangan doakan dulu ya, jangan untuk cepat pindah gitu. Ya, tapi ini keyakinan kita. Karena firman Tuhan sudah katakan demikian. Dia akan datang kedua kali dengan cara yang sama. Aku pergi ke situ, kalau kita lihat di dalam konteks dalam Yohanes, Yesus bangkit, Yesus kembali ya ke sorga untuk apa? Yang pertama dikatakan dalam Yohanes 14 ayat 3, aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi kalau saya bilang, Bapak Ibu Saudara, sudah ada tempat di sana, ini firman Tuhan. Bukan kapleng lagi. Ukuran 12x12 enggak. Ya. Semua milik kita, cuma ada kursi katanya, kursi emas. Dan yang sudah tidak punya gigi jangan kecewa. Akan dapat gigi emas di sana, di seberang sana. Kemudian yang berikut, mengapa kita begitu yakin bahwa kenaikannya ke sorga menyediakan tempat bagi kita, kemudian dengan cara seperti itu kita akan bersama-sama juga diangkat oleh Kristus Yesus. 1 Korintus 15. 1 Korintus 15 juga menjelaskan hal itu. Ayat yang ke-51 dan 52. 1 Korintus 15 ayat 51 dan 52. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu satu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Mereka yang bangkit dari kubur, tentu orang-orang percaya, bersama-sama dengan kita yang masih hidup, diubah, mendapat tubuh yang mulia. Kemudian kita diangkat bersama-sama
Kemudian kita akan reuni di sana bersama dengan Yesus dan juga murid-muridnya. Dijelaskan juga referensinya dalam 1 Tesalonika 4. 1 Tesalonika 4 juga menjelaskan hal yang sama, tapi dia lebih banyak pada proses, ya. 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan, atau mulai dari ayat 15 saja. 1 Tesalonika 4 ayat 15. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Ayat 16, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Ayat 17 sampai 18, sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, nah ini sekarang tugas kita. Hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Mengapa kedatangan Kristus yang kedua kali memberikan semangat kepada kita? Karena inilah jaminannya. Sesuai dengan firman Tuhan, bahwa kita akan mendapat tubuh yang mulia, diangkat, hidup bersama-sama dengan Dia di seberang sana, sorga yang abadi, yang kekal. Dan kita di sana akan tetap saling mengenal, ya, walaupun tidak pakai baju seperti Bapak kita, ya, pakai merah, hitam, tetapi kita akan saling mengenal sesama anak Tuhan. Apalagi ada hubungan kita ini, hubungan darah. Bukan cuma hubungan darah, kita lahir satu kandungan, ada yang kakak beradik di sini, tetapi satu darah, yaitu darah Kristus Yesus, membuat kita lahir baru, menjadikan kita keluarga baru yang dilahirkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus dengan darahnya yang tercurah. Sebabnya sering saya katakan kepada setiap anak Tuhan, kita ini satu darah, bukan satu darah kakak beradik, satu darah dalam Kristus Yesus. Dan nanti di seberang sana kita jumpa dengan mereka yang sudah mendahului kita, dan kita akan saling mengenal satu sama yang lain. Dan kita hidup dengan penuh sukacita, walaupun tidak ada kawin mengawinkan di sana lagi. Ada yang bilang, oh di seberang sana saya mau cari istri banyak. Nggak bisa. Ya. Karena kita tidak, di sana firman Tuhan bilang tidak ada kawin mengawinkan. Tetapi sukacita sorgawi, damai sejahtera, kebahagiaan bersama-sama, reuni anak-anak Tuhan, kita akan nikmati secara bersama-sama. 4 hal ini memberikan dorongan, semangat dalam situasi yang paling sulit apapun. 1, Ia tetap hidup. Yang kedua, kuasanya akan diberikan kepada kita, supaya kita tetap bertahan dalam segala sikon. Dengan kuasa itulah memampukan kita tetap bersaksi, eksis sebagai orang percaya, anak-anak Tuhan di tengah-tengah dunia yang tidak menentu. Yang ketiga, kenaikannya ke sorga memberikan jaminan, kekuatan kepada kita, bahwa Dia telah membawa nama-nama kita untuk dicatat di sana. Dan yang keempat, Dia akan datang kembali menjemput saudara dan saya, dan kita akan menempati tempat yang telah disediakan oleh Dia. Namanya dipermuliakan, diagungkan dalam kehidupan kita hari demi hari. Mari kita berdoa. Bapa, Engkau melihat setiap kami.
Engkau melihat dan Engkau memahami betul pergumulan kami. Kalau pagi hari ini kembali kami diingatkan bahwa Engkau tetap hidup dan hidup di dalam kami. Dan kami yakin kami pun tetap hidup dan hidup di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kuasa kepada kami. Karena kami percaya Roh Kudus yang kami imani, kami percayai, sudah di dalam kami, sudah menguasai kehidupan kami. Dan kami menyerahkan terus diri kami untuk dikuasai oleh Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah naik ke sorga membawa setiap nama-nama kami, menyediakan tempat yang mulia. Terima kasih, Engkau sudah naik. Dengan cara itu juga kami menikmati kehidupan di masa yang akan datang. Terima kasih Bapa. Saya berdoa, bersyukur, menyerahkan setiap jemaat Tuhan, baik yang hadir dalam ruangan gereja ini maupun di rumah masing-masing. Kau menyertai memberkati mereka. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian Bapak Ibu sekalian, kita sudah sama-sama menikmati ibadah kita pada pagi hari ini. Dan Tuhan sudah memakai hambanya, Bapak Pendeta Dr. Rudy Alou, yang sudah memberikan kekuatan, pengharapan lewat firman Tuhan kepada kita semua. Ya, jadi kita boleh tetap bersemangat seperti apa yang tadi hambanya mengatakan, untuk kita tetap siap sedia menantikan hari kedatangan Kristus menjemput kita yang kedua kali, ya. Tuhan akan datang kedua kali menjemput gerejanya, yaitu kita, orang-orang percaya. Amin. Kami mengaturkan terima kasih atas pelayanan daripada Bapak Pendeta Dr. Rudy Alou. Kiranya Tuhan memakai selalu bersama dengan Ibu dan keluarga melayani Tuhan. Nama Tuhan selalu dipermuliakan. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan bangkit berdiri. Kita akan masuk di dalam doa. Tapi sebelumnya saya akan memberitahukan bagi Bapak Ibu sekalian, karena kita sudah masuk 2 hari ya di dalam doa bersama, praktisnya ya 8 kali kita lakukan dalam memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus dan pencurahan Roh Kudus. Jadi masih tetap berjalan terus, kita masing-masing di rumah, ya, di rumah kita masing-masing. Demikian Bapak Ibu sekalian, dan nanti pada minggu depan kita memperingati hari Pentakosta. Mari kita akan masuk di dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberkati kami semua, sidang Tuhan yang hadir. Seberapa banyak anak-anak-Mu ya Tuhan tetap ada di dalam ibadah onsite di tempat ini. Tuhan memberkati, Tuhan memakai semua para pelayan-Mu ya Tuhan yang sudah melayani di dalam ibadah kami pada saat pagi hari ini. Kami boleh merasakan sukacita, damai sejahtera melimpah di dalam kehidupan kami, dan kami selalu penuh di dalam pengharapan karena kami sudah memperingati juga hari Kamis yang lalu, memperingati hari kenaikan Kristus ke surga. Ini yang memberikan pengharapan kepada kami semua, karena Engkau naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kiranya ya Tuhan, kami berdoa buat saudara kami yang lainnya yang mungkin tidak bisa hadir pada pagi hari ini. Engkau Maha tahu apa yang menjadi kerinduan mereka, apa yang menjadi halangan, rintangan. Mungkin ada di antaranya yang sakit, baik yang ada di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit. Bapa, kiranya Engkau menolong jemaat-Mu satu persatu ya Tuhan, rumah tangga demi rumah tangga. Yang sakit Tuhan jamah memberikan kesembuhan dan pemulihan. Yang ada di dalam kekurangan secara finansial, kami percaya Tuhan Engkau akan memberkati kehidupan mereka semuanya ya Bapa.
yang mempunyai masalah persoalan di dalam pekerjaan, di dalam usaha, di dalam perdagangan, Tuhan tolong mereka semuanya ya Bapa. Supaya pada masa-masa yang sulit ini ya Tuhan, kami boleh selalu menggantungkan pengharapan kami hanya kepada Kristus Yesus Tuhan yang selalu menolong dan mengetahui segala apa yang menjadi keperluan dan kebutuhan anak-anak-Mu. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa untuk pemerintah baik yang di pusat maupun di daerah. Tuhan nolong di dalam percepatan penanganan pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Pemerintah boleh menyediakan vaksin dan juga boleh menyediakan segala yang diperlukan. Para petugasnya juga Tuhan, Engkau memberikan kesehatan dan kekuatan bagi mereka semua dapat melayani kami semua, rakyat Indonesia ya Tuhan, dapat mendapatkan vaksinasi, dan kami semua boleh berharap selalu ya Tuhan kepadamu suatu saat ya Tuhan, COVID-19 ini, pandemi ini ya Tuhan, tidak lagi ada di tanah air Indonesia, bahkan di negara-negara yang lain Bapa. Engkau menolong kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sebentar sidang Tuhan akan pulang. Tuhan akan menyertai di dalam perjalanan, tibakan kami pada tujuan kami dengan selamat, dengan tidak kurang suatu apapun. Semoga Allah sumber damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat untuk menantikan hari Tuhan. Dan terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus yang tak berkesudahan, beserta persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai saat pagi hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Bagi yang percaya katakan bersama, amin. Mari kita nyanyikan, hari ini harinya Tuhan.